Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, nomor induk mahasiswa 223128715845. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Sini, Kabupaten Kuantan Sini, Provinsi Riau, dan UKIN di SNKN 1 Logas Tengah Darat di Kecamatan Logas Tengah Darat, Kabupaten Kuantan Sini, Provinsi Riau. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan mengadakan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada materi peluang usaha, submateri pokok, keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Mohon kritik dan sarannya ya Bapak Ibu penguji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya kira diikuti doanya terlebih dahulu. Silakan untuk kelasnya. Ya, bro. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak kelas yang sudah beri doa. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Stephen Sile. Selain itu siapa lagi? Stephen gimana kabarnya? Izin. Ada keperluan keluarga ya tadi ya? Kemudian Anissa, terima kasih ya sudah semangat pada hari ini ya. Sekali lagi coba semangatnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik semuanya coba berdiri semuanya. Ya. Ikuti apa yang Bapak lakukan. Ikuti apa yang Bapak lakukan. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Iya, oke Tuhan, silakan duduk kembali. Ya. Baik, ada semuanya kegiatan pembelajaran kita kali ini, ya. Nah, ini tentunya Anda harus tahu bahwa saja materi kita adalah yaitu membahas tentang kewirausahaan ya, tentang keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Nah, perhatikan ya tampilan slide yang Bapak ambilkan berikut ini. Kompetensi dasar ya atau KD ya yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah menganalisis peluang usaha, produk, barang dan jasa. Yang kedua adalah menentukan peluang usaha, produk, barang atau jasa. Kemudian indikatornya kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausahawan ya. Kemudian menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan wirausahawan ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menentukan peluang usaha, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha melalui diskusi kelompok dengan benar disertai sikap santun dan kerjasama ya. Siswa mampu menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha melalui diskusi kelompok dengan benar disertai sikap santun dan bertanggung jawab. Oke, ya, Anda semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan
menanyakan terlebih dahulu. Ini profil seorang pengusaha. Ada gambar-gambar di sana. Perhatikan. Nah, yang sebelah ya, kalau dari sini ya Bapak menghadapkan Anda itu yang sebelah kanan atas itu siapa? Atau sebelah kiri Anda itu siapa? Sudut atas. Siapa namanya ini? Siapa tahu? Tidak tahu. Ya. Ada yang tahu? Yang sebelah sini siapa? Ini adalah profil seorang pengusaha semuanya. Yang memang nggak ini apa? Di internet kan sering searching atau apa segala macam ditengok apa ya. Seorang pengusaha ini wajah ini nggak asing lagi bagi kita sebetulnya. Kalau ini siapa ini? Yang sebelah orang yang tua yang orangnya putih itu siapa? Ya, saya tahu. Yang di bawah ini siapa? Bawahnya Sandiaga Uno. Yang ini yang botak itu ya Sadiono Salim ya. Nah, ini nanti siapapun nanti silakan nanti gunakan alat Anda untuk mencari profil-profil ini. Ya silakan diperhatikan ya bagaimana biografinya dan sebagainya dan apa yang mereka lakukan sehingga menjadi seperti itu ya. Dan ini adalah para pengusaha sukses negeri ini yang sudah tidak asing lagi. Nah, jadi oleh karena itu silakan ya Anda diskusikan dengan kelompok profil-profil yang itu tadi. Kalau yang Anda tahu itu tadi sebetulnya ada Pak Hairul Tanjung. Sebelahnya Bapak tadi siapa? Ini Sandiaga Uno. Yang ini ya silakan didiskusikan nanti ya. Dia dua yang tertebak oleh Anda ya. Silakan sebetulnya didiskusikan di tingkat kelompok. Baik, silakan ya, karena kita akan membahas yaitu masalah keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Silakan ditelaah, dianalisis oleh Anda. Nanti hasil dari diskusi kelompok itu Bapak tidak akan memberikan itu siapa dan sebagainya. Coba Anda perhatikan, Anda analisis melalui diskusi kelompok. Nanti Anda presentasikan ya, Anda presentasikan masing-masing kelompok dan silakan diskusikan. Bapak akan mengamati nanti untuk menemukan apa sih resepnya sehingga mereka itu bisa sukses. Ya kalau gagal apa yang menyebabkan kegagalan, kalau sukses apa yang menyebabkan mereka sukses. Nah itu saja mungkin barangkali sebagai masalah. Silakan dipecahkan oleh kelompok Anda teka-teki ini siapa mereka itu. Ya bisa dipahami? Silakan langsung duduk per kelompok. Ya, silakan. Kita berkelompok ya, bikin berkelompok. Penjualan mudah-mudahan bisa sampai 1 Indonesia. Kalau untuk penonton semua, oke, diperhatikan.
video yang akan Bapak putar tentang kisah sukses mereka. Ya. Panadol Extra, cepat kedatangan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Sebelum keterima di pabrik buat jualan kerupuk, dia pernah jualan kelapa, ya pokoknya apa aja lah. Yang penting kita bisa hidup. Kalau untuk bakpia sendiri kita 20 juta ya. Kalau untuk bakpianya 20.000 dengan 7, 14, berarti sekitar itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Riana, umur saya 29 tahun. Saya beralamat di Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadane, Kabupaten Ciamis. Saya owner dari Sari Rasa Bakeri. Sari Rasa Bakeri bergerak usaha di bidang kuliner, lebih tepatnya di perrotian, dari mulai bakpia sampai roti manis. Kalau Sari Rasa Bakeri itu perjalanannya cukup panjang juga sih. Sebelum menikah memang udah belajar, itu dari tahun 2014 saya udah belajar gimana caranya berjualan, gimana caranya lihat pasar-pasar di Indonesia itu gimana. Awal-awalnya saya memang di Bali. Di Bali itu sekitar sebelum menikah itu saya di Bali 2014 belajar cara berjualan itu sama orang tua. Sebelum saya menggeluti dunia perrotian dan sejenisnya, keluar sekolah itu pertamanya saya ngelamar kerja untuk pabrik dulu, daerah Karawang, Cikarang. Biasalah anak desa yang mau kerja kan biasanya kemana lagi kalau bukan ke kota, yang paling ke pabrik. Saya lama di pabrik sekitar 3 tahun. Pernah juga sebelum keterima di pabrik buat jualin kerupuk, dia pernah jualan kelapa. Nah, pokoknya apa aja lah. Yang penting kita bisa hidup. Alhamdulillah, sebelum COVID itu saya megang hampir 5 rumah produksi. Nah, itu memang bermacam-macam juga sih. Nah, kalau untuk di rotinya saya pegang 3, yang satu di daerah Bali, yang 2 daerah Ciamis. Kalau untuk yang 3 lainnya makanan ringan yang lain itu sistemnya bagi hasil lah sama orang yang lain gitu. Cuma saya masing-masing lah. Sampai sekarang kemarin ada penurunan lumayan. Karena kemarin kita ada penurunan sekitar hampir 50%. Ya alhamdulillah, walaupun kalau kunci sukses ya saya juga sih mau sukses. Cuman yang saya rasakan bagaimana saya sampai ke titik ini itu satu sabar ya. Sabar. Yang namanya usaha kita kan nggak langsung tinggi lah gitu ya, dari bawah kita harus sabar. Tiap ada kesusahan, tiap ada kegagalan, ya intinya kita harus sabar. Yang pasti sabar dan semangat aja gitu. Kalau kita nggak sabar mah nggak bakal bisa. Mau gimana pun juga namanya usaha, nggak pernah ada yang langsung blek gitulah tinggi gitu. Pasti dari bawah dulu. Kalau sabar, alhamdulillah sabar sama ikhlas. Kalau kita ikhlas, alhamdulillah sampai di titik hilang. Kedua itu karyawan juga banyak yang memilih pindah. Mudah-mudahan tahun ini mulai bangkit lagi, kalau Indonesia mulai jalan lagi, biar jadi produksi kita makin meningkat, bisa menerima karyawan lebih banyak, menjual. Oke, baik, itu kisah sukses yang pertama seorang pengusaha muda ya di umur 29 tahun yang sudah memiliki omset produksinya ya itu usaha pembuatan kopi ya itu sudah sampai sekitar 30 juta. Oke, suksesnya sudah Anda amati tadi di video. Bapak lanjutkan kepada video yang berikutnya. Baik, nah itu kira-kira ya dua video yang Bapak putarkan. Silakan didiskusikan di tingkat kelompok, akan dianalisis ya sesuai dengan lembar kerja ya yang nanti akan yang dibagikan ya. Silakan untuk berdiskusi. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit. Nanti setelah selesai diskusi, silakan nanti dipresentasikan pada masing-masing kelompok sesi tanya jawab mengenai video tadi tentang kisah sukses tadi ya, akan dianalisis dan dipresentasikan.
Boleh nanti apabila sudah selesai waktunya 15 menit untuk presentasi, silakan masing-masing kelompok untuk disilakan bertanya, ya, bertanya kelompok satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Oke, disilakan, ya. Oke, sudah selesai diskusinya. Oke, baik, silakan. Kelompok mana dulu yang akan presentasi? Kelompok satu. Baik, ya, kita berikan aplaus untuk kelompok satu bersama. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan pasal presentasi untuk keberhasilan dan kegagalan berusaha. Seorang berusaha senantiasa dihadapkan dapat dua kemungkinan, yaitu keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan usaha. Faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha yaitu ada faktor manusia, seperti kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilan. Karakter ini bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus. 2. Ilmu pengetahuan. Ilmu membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam mengelola usaha seorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. 3. Pengalaman yang dimiliki. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung. Bisa juga berupa kisah inspiratif, bisa didapatkan melalui buku maupun media elektronik seperti televisi, internet. Oke, berikan aplaus untuk kelompok satu. Selanjutnya silakan kelompok mana lagi? Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa pengantarnya, yang agak rata suaranya, seperti suaranya.
untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya dibutuhkan uang. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha, agar usaha yang mau dijalankan bisa berarah dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan. Misal, produk apa yang mau dibuat, beberapa model yang dibutuhkan, siapa calon konsumen sasarannya, di mana tempat usahanya, dan siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus. Kelompok selanjutnya, kelompok berapa yang akan presentasi lagi? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan presentasi yang kami diskusikan. Pemasaran produk merupakan faktor sangat penting. Sebagus apapun produk, bila tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak dapat menjangkau konsumen yang dituju. Oleh sebab itu harus dipikirkan, misalnya siapa yang akan membesarkan produk, siapa yang akan membeli potensial produk, apa strategi yang akan digunakan. Selain faktor di atas, keberhasilan seorang kewirausahaan dalam menjalankan usaha menurut Asyaka harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan nama Doraemon, yaitu sebagai berikut. Dream, memiliki impian. Opportunity, mampu mencari peluang usaha. Reform, menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. Action, melakukan suatu tindakan. Energi, memiliki semangat yang tinggi. Mapping, bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Analysis, bergabung dengan organisasi atau perkumpulan. Network, memiliki jaringan atau reality yang luas. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok 3. Selanjutnya untuk presentasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha sangat tergantung dari kepribadian wirausaha itu sendiri. Menurut Zimmer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah tidak kompeten dalam manajerial, kurang pengalaman, tidak bisa mengolah keuangan, lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, tidak mampuan dalam melakukan peralihan atau transisi wirausaha, kurang pengawasan peralatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sementara kita break terlebih dahulu ya. Silakan untuk berdiri kembali. Ya. Berdiri semuanya. Ikuti yang Bapak ya. Yang Bapak tunjuk, kalian sebut. Nah, ya, Bapak tunjuk kalian sebut dan ikuti atau lihat dari apa yang Bapak lakukan. Ya. Bapak tunjuk, ini apa? Kepala. Sekarang ikuti gerakannya, tetapi jangan harus yang harus konsentrasi Anda. Apa yang Bapak tunjuk belum tentu benar.
Jadi ya silakan diikuti gerakannya. Ya ikuti semuanya. 1, 2, 3. Kepala, telinga, hidung. Kepala, telinga, hidung. Tangan, pundak, kepala. Hidung. Ya, tujuh. Ya, tujuh. Kepala. Telinga. Oh, itu. Rambut. Iya. Rambut. Ya. Kaki. Oh, situ ya. Baik ya. Mata. Oh iya betul. Oke, bagi semua kita. Baik, tadi sudah kita presentasikan masing-masingnya. Tiba pada session kita untuk menanyakan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Ya, silakan untuk masing-masing kelompok. Silakan kelompok siapa dulu yang akan bertanya. Ya, kelompok mana yang akan bertanya? Silakan. Ya, cepat aja. Ya, silakan. Ya. Ya, bebas. Ya. Mau kelompok yang mana mau dipilih? Kelompok siapa terlebih dahulu juga silakan. Oke. Ya. Oke, silakan. Oke. Ya. Karena kami dari kelompok 3 ingin menanyakan untuk kelompok 1. Pertanyaan kelompok 1. Indikasi keberhasilan dalam usaha diantaranya wirausahawan harus pandai membaca peluang usaha. Apakah itu peluang usaha? Silakan jawab. Silakan kelompok mana yang jawab? Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Peluang usaha adalah peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang secara sederhana peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang Oke, ada tambahan dari kelompok lain? Tidak ada? Terima kasih. Berikan langsung untuk kelompok. Bagaimana kelompok menanya? Sudah cukup? Ada apa? Ya, terpaham kira-kira. Nanti kita jelaskan. Oke, baik. Penanya berikutnya. Mau pertanyaan ke kelompok mempertanyakan dari presentasi masing-masing kelompok. Silakan. Oke, baik. Langsung saja. Kami akan menanyakan ke kelompok 3. Pak Mamat sudah membaca peluang usaha di tempat tinggalnya di desa yang mayoritas kebun sawit. Dia akan membangun toko untuk menjual pupuk dan alat pertanian, tetapi sulit untuk mewujudkannya karena terkendala modal. Mengapa faktor keuangan dianggap penting dalam menunjang keberhasilan usaha? Sekian, terima kasih. Ya, silakan ditanggapi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari teman kita dari kelompok 4. Jadi jawabannya faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin kita berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Iya. Oke, ada lagi yang bertanya kelompok? Ya, silakan. Mau menanyakan pada kelompok mana? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Pak Sobri pemilik usaha peternakan ayam potong. Dalam menjalankan usahanya, dia dibantu oleh 4 karyawannya. Pak Sobri termasuk pengusaha yang sukses dalam mengelola usahanya. Suatu ketika Pak Sobri diprotes warga agar memindahkan tempat usahanya karena kerap kali limbah usahanya menyebar di warga. Usahanya terlanjur gagal karena Pak Sobri tidak bersemangat dalam hal
kedua, pada kasus tersebut Pak Sobri hanya mementingkan keberhasilan atau keuntungan usahanya saja, akan tetapi tidak diiringi dengan analisa dampak lingkungan sehingga menyebabkan protes warga karena lingkungannya tercemar atau seperti bau tidak sedap, banyak lalat dan limbah-limbah obatan, plastik dan kaleng. Sekian, terima kasih. Iya, berikan aplaus. Baiklah Anda semuanya, sudah kita laksanakan diskusi berkelompok dan masing-masing Anda sudah bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari presentasi yang sudah Anda sampaikan tadi. Ya, di pertanyaan masing-masing kelompok pada kelompok Anda itu sudah bisa dijawab. Namun jawaban yang sudah diberikan, ya tentunya perlu Bapak berikan semacam referensi penguatan untuk materi kegiatan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang keberhasilan ya seorang wirausahawan dan kegagalan seorang wirausahawan. Sudah Anda diskusikan dan sudah Anda analisa masing-masing di tingkat kelompok, dan sudah Anda masing-masing menanya pada masing-masing kelompok yang ada di kelas kita ini ya. Kita ada 4 kelompok. Baik, dan yang perlu kita ketahui ya, apa yang sudah Anda diskusikan, apa yang sudah Anda pertanyakan kepada masing-masing kelompok sebetulnya adalah sudah memiliki ya apa namanya itu, ada benang merah ya, ada benang merah dari keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Jadi yang sudah Anda searching, sudah cari melalui media ya, apakah itu buku, sumber belajar ya, sumber belajar itu bisa ya secara elektronik ya, apalagi sekarang sudah zamannya sudah zaman internet ya, dan tentunya sangat mudah sekali mengakses bagaimana materi-materi pembelajaran itu. Dan tentunya apa yang sudah Anda semuanya lakukan itu sudah mengenal ya, dan perlu Bapak berikan masukan sedikit ya, dimana apa kira-kira ya yang menyebabkan keberhasilan seorang wirausahawan ya. Seorang wirausahawan itu dikatakan dapat mengalami keberhasilan apabila ada beberapa hal yang harus dimiliki ya. Apa itu? Yang pertama itu jelasnya adalah faktor apa tadi? Ada faktor faktor manusia ya. Faktor manusia, penyebab keberhasilan usaha itu ada faktor manusia. Kenapa faktor manusia itu penting? Karena manusia itu memiliki kepribadian, memiliki ilmu pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki. Ini sangat menunjang untuk keberhasilan usaha yang akan dia rintis. Ya. Nah, berikutnya adalah ya tentunya adalah faktor keuangan, faktor kepribadian, ya, faktor keuangan juga tak kalah pentingnya untuk sebagai penyokong, ya, ataupun pendukung kegiatan wirausaha ini. Tanpa adanya keuangan yang baik, ya, atau modal yang sepadan dengan usaha yang dilakukan, ya mustahil usaha itu akan dapat berjalan dengan baik atau sukses, ya. Jadi apa gunanya modal itu? Ya, digunakan untuk membiayai segala bentuk pengeluaran, pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi dan kegiatan operasional lainnya. Dan uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Nah, kira-kira ya. Faktor yang kedua atau B adalah uang. Yang ketiga adalah perencanaan, dan yang keempat adalah pemasaran, ya. Pemasaran, dan yang kelima, ya. Ini tentunya adalah ada pemasaran itu ada promosi ya. Nah, dalam menurut ahli ya ada salah satu jurus jitu bagaimana supaya produk yang diproduksi oleh usaha ya baik itu perorangan maupun kelompok itu bisa menembus pasar dan sukses di pasaran. Ya, yang antaranya adalah yaitu dengan strategi yang disebut sebagai Doraemon. Apa itu Doraemon? Yaitu adalah dream, ya, itu artinya adalah memiliki impian. Jadi seorang usaha itu harus memiliki impian yang sukses. Yang kedua adalah opportunity. Opportunity itu adalah mampu mencari
peluang usaha. Dan yang ketiga adalah aksi. Dan yang keempat ada energi, ada mapping, organizing, dan network, ya, atau memiliki jaringan atau relasi yang luas. Kemudian berikutnya, di samping keberhasilan seorang wirausahawan, tentunya kebalikannya, ya. Jadi seorang wirausahawan itu sudah juga ada analisis tadi, bagaimana kegagalan, apa penyebab kegagalan itu? Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua adalah kurang berpengalaman, kemudian tidak bisa mengelola keuangan, lokasi dalam perencanaan yang tidak mendukung, kemudian gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, tidak mampuan dalam melakukan peralihan atau transisi perusahaan, serta kurang pengawasan peralatan. Ya, dan itu barangkali keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan itu. Ya, ada beberapa faktor tadi yang sudah Bapak sebutkan. Oke, Anda semuanya, terima kasih Anda sudah memecahkan satu masalah tentang bagaimana keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Ya, dan sudah saatnya kita semuanya sekarang akan mengerjakan ya lembar kerja ataupun LKPD dari materi yang sudah Bapak berikan tadi dan sudah ada diskusi tadi. Oke, silakan. Baik, silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Ya. Kumpul ya, siapa namanya? Pak Tasya, ada ya? Ada lagi? Baik, Anda semuanya, terima kasih sudah mengerjakan LKPD. Ya, nanti pemilihan ini tentunya akan menjadi reward bagi Anda sudah mengadakan kegiatan yaitu mengerjakan LKPD tadi. Ya, jadi penambahan nilai. Berikutnya yaitu kita masuk pada bagaimana secara umum. Bapak minta pendapat pada Anda semuanya. Silakan siapa yang bisa untuk mengungkapkan secara umum jalannya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Bapak kira-kira bagaimana dari awal sampai akhir menurut pendapat Anda? Ya, jadi Bapak harapkan ya, komentarnya, ya, kemudian refleksinya lah ya, seperti itu ya. Bagaimana kemudian dan kekurangannya sampaikan saja. Oke, silakan. Ya. Yang menurut Anda gimana, perbaikannya bagaimana, ya, kedepannya bagaimana, mengenai media, cara penyampaian Bapak, ya, dari awal hingga akhir, ya. Kira-kira apakah cukup bagus atau perlu perbaikan atau mungkin ya kurang semangat dan sebagainya, kawan kita dan sebagainya dalam diskusinya dan sebagainya, silakan dikritisi, silakan dikritisi. Ya, ada silakan lapor ya, cara apa aja? Perlu ya, dengan apa kita sendiri, ya, ya silakan.
masing-masing, boleh masing-masing kelompok bisa, individu juga bisa. Ya. Ada? Hah? Ada? Ya. Silakan. Ya. Ya. Oke, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Samantha Nama dari kelompok 2. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita, setiap kewirausahaan itu pasti ada kegagalan dan ada kesuksesan. Jadi kita harus memperhatikan apa saja yang harus kita butuhkan, apa yang harus kita perlukan. Itu harusnya kita tahu bagaimana pemasaran tersebut dan apa saja peluang usaha yang bisa kita jadikan referensi. Itu saja, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ustaz Hatun, ya. Baik, ya. Ada lagi refleksi yang lain kira-kira yang mengenai pembelajaran kita? Ya. Tidak ada? Ya, baik. Kita sampaikan. Mari kita sama-sama berkaca daripada keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Ya. Segala sesuatunya itu memang membutuhkan sebuah kerja keras. Kalau ingin berhasil, seorang wirausahawan itu harus memiliki sifat tidak mudah putus asa. Yang kedua, ulang. Yang ketiga, berwawasan masa depan. Ya, kemudian berorientasi kepada produk. Nah, kalau seandainya ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya insya Allah keberhasilan akan menyertainya, ya seorang wirausaha itu. Tapi kalau sebaliknya, mudah putus asa, sekali usaha rugi, besoknya lagi yang ketiga nggak mau lagi usaha dan akan pindah kepada yang lain. Nah, ini tidak memiliki jiwa ulet, ya mudah putus asa. Nah, kalau seperti itu maka dia akan ya selalu gagal dalam usahanya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi dalam pelajaran kali ini yang terpenting bagi kita adalah senantiasa jadilah nanti kalau kalian sudah tamat dari SMA ini ya belum memiliki keterampilan yang mumpuni, cari keterampilan yang bisa menunjang, ya yang bisa menunjang usaha yang akan kita buat, akan kita bangun nantinya. Nah, itu saja mungkin barangkali, dan untuk informasi untuk kedepannya kita lanjutkan ya pembelajaran ini pada yaitu mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, untuk pelajaran kita selanjutnya. Terima kasih atas semuanya sudah mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhir, sudah menemukan apa yang kita inginkan, yaitu bisa menganalisis yaitu keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan melalui forum diskusi. Terima kasih kita semuanya. Bapak akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita berdoa dan kita susun metodenya kembali seperti biasa. Ya, sebelum kita mulai ya, baiklah, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, silakan untuk baca doa. Ya, bro. Mas pulang baru berdoa. Doa mulai.